Kenapa dalam tanda kutip kebaikan tidak dikoreksi? Ini satu hal yang harus jadi perhatian juga. Berarti kesadaran itu sejatinya bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga pengamalan. Kesadaran itu bukti iman, Pak. Bukti iman. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Alhamdulillah, masih dalam program ngobrol pintar ala sufi. Semoga senantiasa para sahabat Ribat Nurani Hasyimiyah dimanapun berada selalu senantiasa diberikan keberkahan, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa law istaqamu 'ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Itu janji Allah. Siapa yang beristiqamah di dalam jalan Allah, maka Allah akan aliri mereka dengan air kesejukan, kebahagiaan, ketenterangan dan sebagainya macam lainnya. Baik, para sahabat, untuk tidak memperpanjang waktu, sebagaimana biasa masih bersama guru kita Abuya Dr. Aldomi Putra. Sehat, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana episode kali ini juga masih menyambung rangkaian-rangkaian episode sebelumnya. Maka pada sebelumnya mungkin bagi yang menyimak dan segala macam mengikuti channel ini, tentu dia akan menyimak bahwa sudah ada pembahasan tentang taubat kemarin, tentang maqamat-maqamat bagaimana kemudian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini yang seiring dengan tema yang sama, yang tidak jauh berbeda, tentu saling terikat satu sama lain, saling sambung menyambung satu sama lain. Maka pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu muhasabah. Ya, muhasabah. Mungkin bagi kita yang pernah membaca kitab kuning dalam term ilmu lughatul arabiyyah, ilmu alat misalnya, hasabah yuhasibu muhasabah. Artinya ada secara kata dasar saling menghisap diri. Nah, bagaimana cara saling menghisap diri itu? Ini akan kita diskusikan bersama guru kita pada saat dengan kalimat yang lain yang sangat terkenal sekali, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Nah, ini bagaimana hubungan keduanya? Bagaimana penjelasan lebih lanjut ini akan kita diskusikan dengan kita tanyakan lebih lanjut kepada guru kita. Mungkin itu dulu pembukaan, ya. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala firdausil a'la, miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi muslimin. Baik, Ustaz Dayat. Ini adalah rangkaian dari perjalanan yang mesti dilalui oleh seorang salik, yang ending dari perjalanan itu disebut dengan usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah mulai membincangkan anak tangga pertama itu disebut dengan taubat. Nah, ini kita mau naik kepada anak tangga kedua. Sebetulnya anak tangga kedua ini juga sangat erat kaitannya dengan taubat. Karena taubat itu salah satu isinya adalah muhasabah. Maka apa yang kita bicarakan sekarang terkait dengan muhasabah dalam bahasa kita itu sering diterjemahkan dengan menghitung-hitung diri. Menghitung-hitung diri. Kalau dalam bahasa manajemen itu mengevaluasi diri. Jadi kalau kita mau bicara ayat Quran misalnya, membincangkan terkait dengan evaluasi diri, muhasabah itu, maka kita diingatkan kepada surah Al-Quran, surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Apa enggak tuh? Itu mohon ya, ini ya. Yang ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah gitu ya.
Jadi di situ ayat itu kalau kita perhatikan, sebelum kita melakukan muhasabah, ada kata kunci yang mesti ada di situ. Mungkin Ustaz Dayat bisa tulis tuh. Kata kunci pertama sebelum kita muhasabah itu adalah ittaqullah. Ini izin Bu ya. Ya. Ittaqullah. Ittaqullah itu adalah kata kunci. Kenapa muncul kata ittaqullah di ayat itu? Supaya seseorang yang akan menghisab, seseorang yang akan mengevaluasi dirinya, itu mengevaluasi atas dasar ketakutan atau ketakwaan kepada Allah. Sehingga dia tidak melakukan pembohongan terhadap hisabnya. Berarti harus takut dulu ya. Takwa, landasannya adalah takwa. Kalau dibahasakan dalam bahasa sederhana itu takut. Lah, kalau takut berarti semuanya harus dirinci. Takut di sini dalam arti kan ada dua kata yang sangat populer itu, ada khauf, ada khasyah. Nanti setelah muhasabah ini kita masuk kepada pembahasan khasyah. Nanti ada hubungannya di situ. Saling keterkaitan ya. Iya. Maka yang akan kita lakukan itu adalah menghitung. Orang kalau disuruh untuk mengevaluasi diri, kadang banyak yang tidak dia sebutkan. Yang dituju di sini, kenapa kata ayat itu adalah ittaqullah wal tanzur. Bertakwalah kamu kepada Allah, lalu amati apa yang telah berlalu kamu lakukan. Nah, itu yang mesti dicatat. Yang berlalu yang kita lakukan itu kadangkala sering orang menutupinya. Maka di situ perlu ada kejujuran. Perlu ada pengakuan yang sering kita sebut dalam bahasa istighfar itu. Bahasa istighfar itu di situ ada pengakuan. Sekecil apapun itu kita sebut. Sekecil apapun disebutkan dalam tatanan kita bermuhasabah itu. Misal, kalau Ustadz Dayat ada nyuri mangga misalnya, itu disebutin nyuri mangga. Di mana di situ. Atau menggoda anak orang misalnya, itu disebutin juga. Kalau digoda anak orang, ketahuan bapaknya berabe juga kita ya. Hati-hati hubungan dengan bapaknya. Nah, jadi ini teks muhasabah itu begitu. Yang dalam bahasa manajemen yang tadi kita sebut itu adalah evaluasi. Evaluasi ini mohon maaf ya, ketika kita membicarakan konteks evaluasi, biasanya kalau judulnya evaluasi dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi, ini agak sedikit menyakitkan memang. Karena kenapa agak menyakitkan? Karena semuanya akan disebutkan. Yang disebutkan itu apa? Ini satu hal yang harus pahami. Biasanya orang muhasabah itu yang paling jadi perhatiannya apa? Apa yang jadi perhatian dalam muhasabah? Dalam konteks apa nih ya? Terserah dalam konteks apapun. Apa yang diperhatikan orang dalam muhasabah? Biasanya dirinya. Terserah mau dirinya mau apa saja. Ya, yang biasanya yang pernah dilakukannya itu sesuatu yang benar, yang telah dilakukan itu. Stressing muhasabah itu kemana? Ke dalam. Iya, ke dalam. Terus apa lagi? Ini dua hal Ustaz Dayat. Baik, buruk. Itu kalau kita gunakan istilah baik buruk. Maka stressing muhasabah itu bukan kepada ini. Tapi stressing muhasabah itu kepada kekurangan. Kekurangan diri. Ini stressing muhasabahnya ke situ. Apa yang kurang? Makanya kalau masuk kita dalam bab muhasabah, ya ini yang dalam bahasa kita sebut, ya kita menguliti diri. Kalau bahasa orang Minangkabau itu, manapu aye diulang, mencabik baju di dado. Apa maksudnya itu ya? Nah itu makna muhasabah, itu menguliti diri itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam tema muhasabah, mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya dikulitin. Makanya kalau kita bicara dalam konteks organisasi, paling alot itu perdebatannya adalah dievaluasi. Atau dievaluasi. Semuanya disebutin. Orang nggak bilang, nggak ngecek apa kelebihan agenda yang sudah dilakukan. Iya.
Kenapa? Karena itu tadi yang kita sebut, orientasinya bukanlah yang baik-baiknya, tapi adalah orientasinya yang kurang, itu nanti diperbaiki. Nah, sekarang kita melihat diri. Hasibu anfusakum, kalau katanya Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Timbang-timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Itu dia. Yang dihitung itu dah diri. Nah, ini satu kelemahan yang sering dilakukan orang. Orang paling mudah itu ngitung orang lain daripada ngitung diri. Apa bertanya Bu ya? Gajah di pelupa mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan gitu ya? Iya. Karena yang terlihatnya orang saja. Kita sangat jarang lihat diri. Itulah kenapa Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Nah, salah satu isi dari memperhatikan diri itu adalah muhasabah. Apakah ini juga ada kaitan dengan kalimat afala tattaqun, afala tatadabbarun, afala taqilun, afala tasma'un? Ya, kalau mau kita korelasikan, semuanya bisa berkorelasi. Maka spirit orang berakal, spirit orang berpikir itu dia punya evaluasi. Evaluasi. Nah, itu yang kita sebut dengan muhasabah yang sedang kita bincangkan ini. Cuma ada yang menarik Bu ya. Ini fokusnya kepada kekurangan. Sedangkan yang baik itu kebaikan, artinya tidak perlu dikoreksi. Itu situ hikmahnya apa itu sebetulnya Bu ya? Kenapa dalam tanda kutip kebaikan tidak dikoreksi? Ini satu hal yang harus jadi perhatian juga. Yang baik yang tidak perlu dikoreksi itu, ini kalau kita masuk agak sedikit ke dalam, biasanya orang nggak mau ngitung kebaikan. Kalau orang ngitung kebaikan ujungnya ria. Nah, kalau toh kita mau evaluasi dalam bab kebaikan, apa kurangnya kebaikan yang kita lakukan? Kenapa misalnya orang sudah banyak sedekah, orang banyak berbuat baik, bla 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 sebagainya, tapi dirinya masih tidak nyaman, dan dirinya masih belum nyaman, tenang. Mungkin saja kebaikan yang dia lakukan itu niatnya untuk apa? Kenapa dia melakukan kebaikan? Artinya kembali kepada kekurangan daripada kebaikan itu sendiri. Tetap saja isinya adalah kekurangan. Makanya yang kita lihat itu adalah kekurangan apa yang kekurangan dari amaliyah kita itu. Disitulah kita belajar muhasabah. Jadi prinsipnya adalah apapun yang kita lakukan belumlah perfect. Nah, kita berusaha untuk bagaimana itu bisa perfect, sehingga kita bisa untuk mendeteksi apa yang lalu itu untuk yang akan datang. Kalau kita masuk dalam konteks ini, maka orang yang selalu memuhasabahi diri, amaliyah itu setiap harinya itu akan ada peningkatan. Tadi itu kan kita bicara dalam konteks keumuman, Ustaz Dayat. Coba misalnya kita masuk dalam konteks keibadahan, bab ibadah misalnya. Mungkin bisa sejalan dengan hadis itu mungkin ya, yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin, itu kan ada yang merugi, beruntung ini itu. Itu bahagian dari konteks muhasabah. Berarti bagi orang yang nyaman-nyaman saja dengan dirinya apa adanya hari ini, itu sebetulnya bisikan jebakan iblis juga itu Bu ya. Tidak mau upgrade diri gitu, memperbaiki kekurangan dan menambah ininya, memaksimalkan potensi segala yang diberikan kepada dia gitu kan. Karena ada orang yang nyaman ya gini aja dah hidup saya dah gitu kan. Ngapain lagi memperbaiki diri? Kan kita kan ya Tuhan kan sudah memberikan kita apa adanya hari ini, ya nggak perlu lagi kita usaha apa-apa gitu, gini aja dah. Itu kan kadang-kadang jebakan iblis juga kan itu ya. Iya. Kembali kita ke dalam konteks pembahasan kita ini bahwa bermuhasabah itu, menghitung diri itu artinya apa? Tidak meninggalkan as-sabil, jalan menuju kepada Allah. Yang tadi kita sebut bahwa kesibukan seseorang itu adalah sibuk dia kepada Allah. Jika seseorang itu tidak sibuk kepada Allah, maka itulah yang perlu dimuhasabahi. Nah, itu dia. Kan kita rencananya kan mau menuju Allah gitu ya. Maka
jika setiap hari itu kita tidak sibuk dengan Allah, maka itulah yang perlu kita evaluasi. Bagaimana bisa kita sibuk kepada Allah yang disebut dengan al-istighalu bit-ta'at. Kita mesti sibuk dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tidak sibuk dengan Allah. Jadi hari ini yang kita lakukan dari pagi sampai saat ini sudah seberapa sibuk kita dengan Allah? Iya, iya. Dan itu harus dievaluasi terus sebetulnya. Itu harus dievaluasi. Bahkan dalam catatan ruang dalam artian ketika kita berpikir bahwa ada ruang kosong sebetulnya untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu pun bahkan bisa dikatakan lalai ya Bu, ya, ketika tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Kan ada orang hari ini ya biarlah saya begini-gini aja, yang penting saya nggak melakukan maksiat. Tapi pada dasarnya apa yang dia lakukan juga ada sebuah kesantaian gitu. Kesantaian lalai juga ujungnya Bu, ya kepada Allah gitu kan. Nah, itu dia yang perlu di-upgrade. Itu dia yang perlu juga bagian dari konteks muhasabah. Oke. Kemarin kita membicarakan bab taubat toh. Iya. Kenapa orang itu mau taubat? Lalu salah satu isi dari taubat itu dia muhasabah. Menyesal juga. Ngitung, nyesalin. Lalu dalam kata muhasabah itu seperti ada kata wattaqullah yang tadi kita buat. Maka di situ, karena Ustaz Dayat tadi sebut khasyah, tulis lagi ada khasyah di situ. Maka di situ ada khasyah. Dikatakan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah ta'ala, minal khasyah takunul muhasabah. Ya? Khasyah. Minal khasyah takunul muhasabah. Dari khasyah itu maka muncullah muhasabah. Naikkan saja panahnya ke atas tuh. Takunu muhasabah. Kasih alif lam di sini. Tuh. Itu. Jadi muhasabah itu akan muncul kalau ada rasa khasyahnya. Itu makanya kita sebut dengan ittaqullah. Apa beda khasyah dengan khauf ya? Walaupun belum sampai ke tema itu sedikit cuplikannya gitu. Ini bagian dari bab cuplikan ya. Nanti akan kita bahas satu bab terkait dengan khauf. Jadi nanti kita akan juga singgung ittaqullah, takwa ya. Lalu ada khasyah, lalu ada khauf. Nanti ada levelnya Ustaz Dayat. Biasanya khauf itu nanti diiringi dengan kata raja. Raja wal khauf. Nah, nanti di atasnya ada khasyah. Nah, itu nanti. Maka di atasnya ada ketakwaan. Nah, nanti kita akan coba bahas itu lebih lanjut. Nah, tapi ending dari muhasabah itu bermula dari khasyah. Apa beda dalam dunia thariqat suluk, muhasabah dalam dunia thariqat suluk dengan muhasabah dalam dunia-dunia training pada umumnya? Kan banyak juga yang mengatakan kita muhasabah diri, bahkan itu programnya dimasukkan ke dalam program organisasi dan lain sebagainya. Perbedaan yang mendasar apa sebetulnya muhasabah dalam konteks evaluasi? Tema umumnya itu tidak ada perbedaan. Tema umumnya nggak ada perbedaan. Tema umumnya adalah karena kan kita mau evaluasi. Kalau orang organisasi yang dievaluasi apa? Batasnya evaluasi organisasi. Tapi kalau kita masuk dalam bab ketorikotan, nah ini bicara personal ya? Iya, bicara personal itu yang dievaluasikan juga personal. Iya. Kan pernah jadi ketua toh. Maksudnya akan ada evaluasi organisasi juga gitu kan. Nah, kalau ini yang masuknya ke dalam, kita mengevaluasi diri, kita menghitung diri, ya kan? Itu yang kita hitung. Sudahkah kita kalau mendekat kepada Allah? Sudahkah kita tobat? Pertanyaannya, itu tobat yang kita lakukan dari terima Allah atau belum? Lalu kita cek diri kita. Orang kan kadangkala ini yang kita sebut. Kenapa kita tidak ngitung kebaikan? Karena kebanyakan orang kita perhatikan ketika dia sudah masuk bab taubat, kalau yang dalam konteks hari ini orang sebut dengan hijrah. Setelah dia mengatakan hijrah, lalu dia merasa diri sok suci. Ini bahaya. Padahal ini prosesi kita untuk masuk ke sana. Di sana ada dalam konteks muhasabah ini, maka isinya di sini apa? Taubat dan tathir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Jangan mentang-mentang hari ini
Saya taubat, saya menitobat, selesai, kelar urusan. Setelah itu kita nggak taubat lagi. Enggak begitu, Saya Pak. sudah hijrah, saya sudah aman. Saya sudah hijrah. Enggak ada yang aman. Itu kan biasa kan sudah bilang case itu Iya, kan. iya, Enggak ada yang aman kita ini. Maka tugas kita itu adalah bagaimana mengevaluasi. Evaluasinya banyak hal. Kalau sekarang ini kita mengevaluasi masuk ke dalam kolbu kita sudah sibukkah dengan Allah atau belum? Iya. Lisan kita sudah basah belum dengan zikir Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah. Lalu kita yang dikatakan muslim ini sudah salimal muslim min lisanihi wa yadihi atau belum? Itulah yang kita lakukan. Maka kalau begitu kita lakukan evaluasi terus, maka ujungnya apa? Tak sanggup kita kalamkan. Ada rusuhnya enggak gitu? Berarti ada hari, ada detik tanpa muhasabah sebetulnya. Benar. Setiap hari itu muncul muhasabah. Karena ending dari muhasabah itu apa? Wa minal muhasabah takunul muraqabah. Ya udah muhasabah takunul. Tulis saja di bawahnya muraqabah. Ujungnya muraqabah. Wa minal muraqabah yakunu dawamu syughli billahi ta'ala. Setelah muraqabah, dawamu syughli billah. Selalu dawam dia sibuk dengan Allah. Syughulillah. Itu dia. Harus begitu. Jadi kalau orang bertanya, kenapa ya seseorang itu tidak sibuk dia dengan Allah? Karena dia tidak mendekat dengan Allah. Lalu bertanya, kenapa dia tidak dekat dengan Allah? Karena tidak ada dia melakukan evaluasi diri. Lalu kenapa dia tidak melakukan evaluasi? Karena tidak ada rasa khasyah itu dalam dirinya. Jadi bagaimana mungkin dia akan mengintrospeksi dirinya kalau dirinya saja merasa tidak takut, khawatir, cemas dengan menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan kan gitu kan. Nah, itu dia. Artinya kan kembali kepada kesadaran sebetulnya itu ya. Benar. Kita mesti masuk dalam kesadaran yang sejatinya. Tapi bukan muhasabah bukan muhasabah untuk mencari titik kesadaran itu ya. Apa maksud Dayat mencari titik kesadaran? Kan istilahnya banyak orang yang dengan muhasabah lah kami tersadar dengan kalimat-kalimat begitu. Artinya dia dimuhasabahkan dulu gitu. Walaupun dia tidak bisa mengintrospeksi dirinya, tapi kadang diintrospeksi oleh orang lain baru dia tersadar. Ya. Memang intinya kita bermuhasabah itu kita sadar. Ya. Sadarnya sadar apa? Satu, sadar diri. Bahwa diri ini tidak ada. Yang kedua, sadar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sadar secara rohani. Sadar secara jasmani dan sadar secara rohani. Maka oleh karenanya orang dituntut dalam berzikir itu, Ustaz Dayat, dituntut itu adalah dia sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar keberadaan Allah. Nah kan selama ini kan kita nggak nyadar. Maka oleh karena itu kita lakukan hitung-hitung diri. Oh berarti itu hakikat mutu qablata mutu tadi itu ya. Hitung-hitung diri. Maka kalau boleh kita menggunakan hadis dingdong ya, afala tak sadar itu. Apakah kamu tidak sadar? Maka kita mesti sadar. Jadi nggak ada cerita dalam berzikrullah itu mesti dalam kesadaran. Maka endingnya adalah kesadaran mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Masalahnya kita itu tidak berada dalam kondisi sadar itu. Apa buktinya? Seseorang itu tidak berada dalam bukti kesadaran sesungguhnya kepada Allah itu. Dia sering lalai. Sering bikin dosa seolah-olah Tuhan nggak lihat. Itu tanda apa? Tanda dia nggak sadar. Berarti dia belum dapat muraqabah sebetulnya. Ya karena dia tidak ngitung diri. Ya. Bagaimana mungkin dia akan sibuk dengan Allah? Bagaimana sih seorang itu akan sibuk dengan Allah kalau dia tidak ngitung diri, kalau dia tidak punya ketakutan? Iya. Kan masalah kita itu aja tuh. Coba tanya kepada orang-orang yang maksiat tuh. Tentu jangan tanya orang maksiat deh. Kita aja yang maksiat, yang ngerjain maksiat. Sadar nggak kita bahwa maksiat yang kita lakukan itu juga dipandang Allah? Sadar, cuman kadang nggak mau melakukan introspeksi. Itu nggak sadar namanya. Ya kan sewaktu itu dia tahu dia bermaksiat, tapi kalau sadar dia tidak akan lakukan. Oh berarti tahu dengan sadar itu berbeda ya? Ya tahu itu tinggal digoreng toh. Temennya ke tempe ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu tandanya kita nggak sadar. Itu kalau kita lebih lanjut lagi, itu tandanya nggak beriman itu. Berarti kesadaran itu sejatinya bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga pengamalan. Kesadaran itu bukti iman, Pak. Bukti iman.
Ya, ya. Nggak sadar. Dia tahu, tapi pas aplikasinya nggak sadar, berarti nggak yakin dia. Kayak orang maling aja kan, sudah tahu ada CCTV, dia tetap maling aja kan. Ya. Nah itu kita kadang-kala nggak sadar di situ bahwa CCTV itu 24 jam loh, detik per detik loh CCTV-nya. Dan kita merasa diawasi oleh sesuatu yang tampak secara CCTV gitu kan. Kalau merasa diawasi sudah oke itu. Masalahnya belum ngerasa diawasin. Nah itulah perlunya muhasabah itu. Biasanya karena kita ini masalah kita ini. Kita lebih cenderung di dalam keramaian itu menampakkan seolah kita alim, seolah kita ini oke dan sebagainya. Tapi dengan kesendirian kita maksiat dalam kesendirian itu. Na'udzubillah. Ternyata yang ditakutin orang, bukan yang takutin Allah. Nah kan berapa banyak yang begitu. Nah pertanyaannya, kita semua melakukan aktivitas ini takut kepada Allah atau takut kepada orang? Fakta di lapangan itu orang banyak takut pada orang aja. Misal nih Ustaz Dayat penceramah ini. Nanti ceramahnya ini kalau keras dikit ntar kita nggak diundang lagi sama orang. Itu pertanda Ustaz Dayat takutnya sama orang, bukan takut sama Allah. Takut jamaahnya hilang kan? Saya lama juga begitu dulu ya. Sampai akhirnya saya nggak mau ceramah lagi. Nah itu masalahnya. Itu yang perlu dievaluasi. Masa kita ceramah takutnya sama orang? Takut itu sama Allah. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Nah kalau begitu terus, ternyata yang dilakukan selama ini syirik khafi. Wajar saja umat nggak mau ikut. Iya. Bagaimana dia akan mengikuti ininya ya, da'inya, ulamanya gitu. Maka itu yang perlu kita evaluasi. Makanya penting ini pembicaraan kita ini. Jadi tidak sembarangan kita membicarakan ini. Nah kita tahu bahwa kita berada pada posisi apa yang selama ini kita sibuk. Masalah kita itu apa? Masalah kita ini Al-ghaflah. Ini masalah kita. Kalau kita tahu bahwa masalah kita adalah ghaflah, nah bagaimana caranya? Ya. Kan lawan dari zikrullah itu apa? Ghaflah. Itu loh masalah kita. Itulah kenapa kita butuh muhasabah. Karena setiap hari kita selalu berada pada kondisi ghaflah. Hatta di dalam sholat kita pun ghaflah kita. Berarti bisa, ini mohon maaf ya, bisa dikatakan muhasabah itu lebih berat sebetulnya dari taubat. Karena taubat dari maksiat kepada sesuatu yang tidak maksiat, sedangkan muhasabah menjaga kesadaran terus-menerus gitu. Kita sedang tidak bicara mana yang berat dan mana yang tidak berat. Tapi ini seirama sejalan, seiring sejalan. Taubat mesti dilakukan, yang diiringi di dalamnya ada muhasabah. Ya. Kenapa orang mau muhasabah? Karena dia mau taubat, mau kembali. Jangankan kita bicara dalam konteks ke dalam begini. Ustaz Dayat aja misalnya Ustaz Dayat ini punya pacar, lalu diputusin. Aduh. Setelah itu pengen kembali. Iya. Itu sebelum Ustaz Dayat pengen kembali, apa yang dilakukan? Muhasabah tuh. Mohon maaf, memang saya dulu begini. Nah, itu yang disebut dengan muhasabah. Iya. Benar nggak tuh? Ya, mengukur diri bayang-bayang juga kayak akhirnya Bu ya. Mengukur diri itu yang ditimbang. Dulu saya memang begini. Saya janji tidak begitu lagi. Ya. Atau misalnya bagi orang yang sudah punya istri, lalu dia cerai, talak 1, talak 2, lalu mau kembali, maka di situ sebelum kembali ada muhasabahnya. Deal, balik gitu. Jadi kalau kita mau kembali ke Allah, hitung semuanya, cek semuanya. Ini sudah berapa kita ghaflah kepada Allah? Ini babnya di situ. Nah, yang kita muhasabahi itu adalah keghaflahan kita kepada Allah, itu yang kita muhasabahi. Ini
Yang kita katakan tadi itu, ini kita sedang mencabik baju di dado gitu, sedang obrak-abrik diri. Sudah sejauh mana kita ini ghaflah. Kalau kita ukur, kita timbang kan ujungnya ada hasibu, tuzanu, timbang, ya, hitung-hitung lalu timbang. Kalau kita timbang al-ghaflah dengan az-zikru, beratan mana sekarang tuh? Tapi ini mohon maaf ya, ada sesuatu yang menurut saya agak dilema. Ini mohon maaf banyak disalahpahami mungkin oleh orang kebanyakan. Kita kan memang disuruh muhasabah terhadap segala evaluasi terhadap segala apa yang pernah kita lakukan, kita jalankan, maksiat segala macam. Cuman ketika kita sudah berusaha muhasabah introspeksi diri, bukankah Allah juga tidak membolehkan, bukan Allah juga tidak berkenan kita selalu terpaku dengan amalan-amalan kita yang berlalu. Itu ya sudahlah, itu masa lalu sudahlah. Kenapa harus diulang-ulang terus? Oh, kita bisa beramal aja sekarang syukur. Tapi setelah beramal kita selalu pusing dengan apakah ibadah saya tadi diterima apa tidak, ibadah saya ditolak atau tidak. Nah, jadi di satu sisi kita berhusnuzan kepada Allah, tapi sisi yang lain kita seolah terikat dengan ibadah kita, apakah ini diterima atau tidak. Ini kita masih lalai atau tidak. Nah, banyak kekhawatiran, ketakutan juga sebenarnya di balik itu, Bia. Ini bagaimana memahaminya, Bia? Itulah jawabannya nih, Ustaz Dayat. Benar nggak itu? Yang ini, Bia. Minal khasyah takunul muhasabah. Tapi kan kita dianjurkan Wa minal muhasabah takunul muraqabah. Wa minal muraqabah takunu dawamu syughli billah. Memang ketika melakukan muhasabah itu salah satu yang muncul itu khasyah. Kekhawatiran. Tapi apa itu tadi tidak akan masuk ke dalam ranah syair yang al-hikam pertama itu, ya, yang min alamat kita tidak sedang berpegang kepada amal. Kan kita sedang melakukan evaluasi. Yang kita khawatirkan itu apa? Ini tidak diterima oleh Allah. Kalau Allah tidak terima yang begitu, maka besok perbaikin amal, perbaikin aktivitas besok. Bukan malah terpaku dengan amalan. Kita tidak sedang membicarakan kita harus bergantung ke amal. Enggak ada begitu. Kan kita melihat kualitasnya. Kalau kemarin tuh sedekahnya karena ingin sesuatu, sekarang sedekah ingin sesuatu itu buang. Jadi bukan objeknya tapi subjeknya yang diperbaiki. Harus jelas arahnya. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Nah, inilah tugas kita itu. Bagaimana setiap hari itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi. Kalau kembali kita kepada ayat yang tadi dibaca, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Yang berlalu itu dicek. Maka kalau melakukannya kita punya tabulasi data pribadi kita. Bisa nggak ngitung tabulasi kita itu setiap hari? Setiap detik per detik. Nggak kuat kita hitung itu per detik, ya. Nah, kalau begitu mesti berteman dengan malaikat. Malaikat itu cermat dan teliti. Siapa namanya? Yang pencatat amal baik amal buruk itu kan, yang rakib atid itu. Nah, harus berteman dengan dia. Cek catatannya gimana tuh? Gitu. Makanya ini bahagian karena kita lupa gitu. Sekali lagi, ketika kita membicarakan dalam konteks ini, konteks muhasabah, kita selalu mengecek kekurangan. Kita tidak, saya sudah oke, saya sudah beribadah sekian, sudah amat, no. Sekali lagi tidak begitu. Ukurannya, kembali kita ke sini, ghaflah, yang ujungnya nanti kembali kepada zikrullah. Ghaflah itu yang perlu kita evaluasi setiap hari, ada evaluasi dirinya. Maka kalau ada hadis Nabi itu, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyis orang pintar ya. Al-Qais, jadi dengan cerita Laila Qais. Ini saya bilang. Ini masalahnya bab cinta. Enggak, maksudnya Qais gitu, jadi perlu bini segera ini. Iya, Bia. Jangan-jangan, Bia. Bia, jangan-jangan, Bia. Ini jangan-jangan ya, Bia. Jangan-jangan Qais dan Laila itu selalu muhasabah setiap hari. Iya, boleh lah. Jadi muhasabah ini al-Qais ya, mandana nafsu yang mampu menaklukkan
nafsunya. Maka kerjaan kita itu setiap hari menaklukkan menaklukkan nafsiyah. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah wa amila lima ba'dal maut. Lalu dia beramal untuk sesudah mati. Babnya apa? Persiapan untuk hari esok. Masalahnya kita ini al-kais atau al-ajiz. Ya, kalau al-ajiz itu ngikutin hawa nafsu aja. Nah, ini evaluasi lagi. Dua hal ini. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, kita disebut al-kais atau disebut al-ajiz. Itu posisi kita. Kalau al-ajiz ya ikutin aja hawa nafsu. Kalau al-kais kita mesti tekan dia. Kita mesti kendalikan nafsu itu. Yang sering kita sebut dengan ananiyah. Karena ananiyah kita lebih gede, makanya banyak ghaflah. Ananiyah lebih dominan, makanya tidak ada ghasyah. Karena tidak ada ghasyah, tidak ada muhasabah. Tidak ada muhasabah, tidak ada muraqabah. Tidak ada muraqabah, tidak ada kesibukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin akan sampai kepada Allah? Kan itu tujuannya. Nah, lu bagaimana mau sampai kepada Allah, tapi tujuannya mau sampai kepada Allah. Nah, kalau mau sampai itu, dari taubat kita selalu lakukan evaluasi. Maka evaluasi itu adalah bagian dari instrumen taubat untuk masuk kepada bab berikutnya yang disebut dengan khasyah. Alhamdulillah, banyak pencerahan sahabat. Tentu ini tidak sampai di sini saja, masih banyak yang ini belum dikeluarin sama Abu ya, semuanya baru seujung kuku ini yang dikeluarin sama Abu ya ilmunya. Insyaallah nanti kita tanya-tanya lagi lebih lanjut bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya, bahkan untuk memahami kembali lebih dalam, lebih jauh soal muhasabah dan hubungannya nanti dengan tahapan-tahapan maqamat selanjutnya. Alhamdulillah, berkah sekali hari ini sahabat. Sebelum kami tutup, kami selalu teringat kembali dengan kalam Ali bin Abi Thalib itu. Ya, apa kata Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Pada dasarnya manusia itu, sekarang kita ini pada dasarnya sedang tidur. Maka ketika mati barulah mereka akan menjadi sadar. Maka ketika Imam Al-Ghazali pernah ditanya, wahai Imam Al-Ghazali, apakah sebetulnya yang sadar itu? Apakah orang yang sedang mimpi, yang sedang tidur itu orang yang sedang tidak sadar? Atau bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, justru orang yang sedang mimpilah yang sedang sadar. Dan kita yang sedang tidak mimpi inilah yang sedang tertidur. Pertanyaannya, kita sedang lalai atau tidak? Sedang sadar atau tidak? Sedang mati atau bagaimana? Mungkin demikian sahabat. Yang terakhir, sebagaimana informasi bahwa Surah Ribat Nuraniyah sedang menjalani pembangunan. Dan mudah-mudahan sesuai target selesainya pada tanggal dan tahun sekian. Tapi tentu sebelum itu bagi siapa yang ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas tentunya, maka silahkan hubungi nomor dan rekening serta informasi di bawah ini. Terima kasih banyak sahabat, semoga terus istiqomah, terus pantengin channel ini pada program tentunya Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui
program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.